warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, di pagi yang cerah hari ini kalian terlihat dalam keadaan sehat dan juga bahagia. Nah, oke, alhamdulillah ibu bersyukur karena telah diberikan kesempatan untuk bertatap muka dengan anak-anakku yang cantik-cantik dan juga ganteng-ganteng. Tentunya dalam keadaan sehat, bahagia, dan juga tetap semangat dalam belajarnya ya. Oke. Nah baik, sebelum kita melakukan kegiatan selanjutnya, alangkah baiknya jika kita melakukan perkenalan terlebih dahulu agar kita saling mengenal satu dengan yang lainnya. Oke. Baik, sebelumnya ibu mau bertanya kepada teman-teman semua. Apakah di sini ada yang tahu siapa nama ibu? Ayo, ada yang tahu nggak siapa? Atau mungkin kita pernah bertemu di suatu tempat? Ayo, ada yang pernah ketemu ibu? Belum. Oh baik, berarti ini merupakan pertemuan kita yang pertama kalinya ya. Nah baik, kalau begitu izinkan ibu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama ibu Siti Khadijah. Anak-anak semua bisa memanggil ibu dengan sebutan Ibu Dijah. Nah, ibu lulusan S1 dari program bimbingan dan konseling dari Universitas Indra Prasta PGRI. Oke, seperti itu. Nah, dalam kegiatan ini ibu akan memberikan suatu layanan, di mana layanan ini akan ibu berikan kepada anak-anakku semuanya. Nah, layanan apa itu, Bu? Ayo, ada yang tahu nggak layanan apa? Ada yang tahu? Oke, layanan yang akan ibu berikan adalah layanan informasi. Nah, sebelumnya ibu akan bertanya kepada anak-anakku semua, apakah ada yang tahu apa itu yang dimaksud dengan layanan informasi? Ayo, ada yang tahu? Silakan. Kalau ada yang tahu, silakan mengangkat tangannya. Ayo. Nggak ada. Baik, kalau begitu ibu akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai layanan informasi. Nah, layanan informasi adalah suatu kegiatan yang diberikan kepada anak-anakku semuanya agar anak-anak semua dapat mengetahui suatu informasi yang telah diberikan dan juga dapat memahami serta dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk topik layanan yang akan kita bahas di kesempatan kali ini adalah topiknya yang berjudul pola hidup sehat. Nah, baik, dalam kesempatan pagi yang cerah ini, ibu akan membahas mengenai pola hidup sehat. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pola hidup sehat itu? Terus faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi pola hidup sehat itu? Serta dampak positif dan negatifnya itu seperti apa dari pola hidup sehat itu? Dan selain itu juga bagaimana sih cara menerapkan pola hidup sehat di kehidupan kita sehari-hari? Nah, baik, manfaat dari layanan ini adalah agar anak-anak semua mengetahui apa yang dimaksud dengan pola hidup sehat, faktor-faktornya itu seperti apa, dampak positif dan negatifnya itu seperti apa, serta cara menerapkannya dalam kehidupannya sehari-hari itu seperti apa. Nah, dalam informasi yang telah diberikan, ibu berharap anak-anak semua dapat memahami dan juga menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari untuk selalu menjalankan dan juga menerapkan pola hidup sehat di kehidupannya. Dalam kegiatan kali ini, ibu beserta anak-anak semua kita akan menjalankan beberapa asas. Nah, asas-asas apa itu? Nah, asas-asas itu diantaranya adalah yang pertama ada asas kegiatan, kedua ada asas keterbukaan, yang ketiga ada asas kenormatifan, dan yang terakhir ada asas kerahasiaan. Nah, dalam asas kegiatan ini, di mana dalam kegiatan ini ibu berharap kepada anak-anak semua
dapat mengikuti kegiatan ini dengan serius, tidak ada yang bercanda, dan silakan diikuti dengan serius, dipahami dan diperhatikan ya. Oke. Nah, baik, selanjutnya ada asas keterbukaan. Dalam asas ini, jika anak-anak semua ada yang ingin menyampaikan pendapatnya ataupun ada yang ingin bertanya, silakan dengan senang hati ibu akan mempersilahkan anak-anak sekalian, tentunya dengan cara bergantian ya. Oke. Nah, selanjutnya ada asas kenormatifan. Dalam asas ini, ibu meminta kepada anak-anakku semua agar dapat mengikuti kegiatan ini dengan mematuhi dan mengikuti norma-norma yang sudah ada. Tentunya dengan selalu bersikap sopan dan juga santun. Nah, yang terakhir ada asas kerahasiaan. Dalam kegiatan yang akan kita jalankan, ibu berharap jika ada salah satu di antara anak-anak semua yang menceritakan pengalaman pribadinya, misalnya ada siswa yang bercerita bahwa dia tidak menjalankan pola hidup yang sehat, misalnya dia tidak suka menggosok gigi di pagi hari dan juga di malam hari, akibatnya dia mengalami bau mulut misalnya, seperti itu. Nah, dari kasus tersebut ibu berharap kepada anak-anakku semua di kelas ini tidak mempublikasikan apa yang telah diceritakan oleh temannya dan juga tidak menceritakan kepada anak-anak yang lain di luar kelas ini. Cukup teman-teman semua yang tahu di kelas ini. Seperti itu. Nah, bagaimana? Apakah sudah paham anak-anak? Sudah. Oke, baik. Selanjutnya, kalau sudah paham, selanjutnya ibu akan menjelaskan dalam kegiatan ini, ibu akan menjelaskan bagaimana aturan atau tata cara dalam mengikuti kegiatan ini. Nah, ada 3 aturan yang ibu buat dalam mengikuti kegiatan ini. Silakan didengarkan ya. Oke, yang pertama adalah silakan anak-anak semua mendengarkan dan juga memahami informasi apa yang ibu berikan kepada kalian semua dengan serius dan juga tidak ada yang bercanda ya. Oke. Dan yang kedua, jika di antara anak-anak semua ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin mengemukakan pendapatnya atau juga mungkin ada yang belum paham, nah silakan dengan senang hati ibu akan mempersilahkan anak-anak semua untuk bertanya atau mengemukakan pendapatnya tersebut. Akan tetapi dengan cara pertama, anak-anak silakan mengangkat tangan kanannya terlebih dahulu. Kemudian ketika ibu sudah mempersilahkannya, silakan kalian ceritakan atau ungkapkan apa yang ingin kalian sampaikan. Tentunya dengan cara bergiliran ya. Oke. Nah, baik. Selanjutnya aturan ketiga. Nah, dalam aturan ketiga ini untuk anak-anakku semua yang mendengarkan, ketika temannya mengungkapkan pendapatnya atau bertanya, ibu berharap silakan diperhatikan dan juga dihargai ya. Oke, bisa? Oke, baik. Bagaimana anak-anak sampai di sini? Mungkin sudah pada paham? Hah? Oh, sudah. Baik, alhamdulillah kalau sudah paham semuanya ya. Nah, untuk memulai kegiatan ini alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita kali ini dapat berkah dan juga tentunya bermanfaat untuk kita semua dan juga orang lain, seperti itu. Nah, untuk doa sendiri silakan di antara anak-anak di sini siapa ada yang bersedia untuk memimpin doa di pagi hari ini? Ayo, siapa? Oke, Rian, silakan, boleh.
Silakan dipimpin doanya ya. Silakan berdoa terlebih dahulu. Oke, berdoa selesai. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam kegiatan inti, yaitu kita akan membahas topik yang telah Ibu sampaikan tadi, yaitu pola hidup sehat. Nah, dalam pola hidup sehat ini kita diharuskan, dalam kehidupan ini kita diharuskan untuk senantiasa selalu dalam menjalankan kehidupan yang sehat, karena pola hidup sehat ini sangat banyak manfaatnya untuk kehidupan kita sehari-hari. Seperti itu. Nah, selanjutnya, sudahkah kita semua hidup sehat? Ayo, sudah belum semuanya teman-teman? Nah, sudah pada rajin belum untuk mandinya? Ayo, sudah pada rajin belum untuk olahraganya? Sudah. Oke. Nah, oke, kalau begitu mudah-mudahan dengan kita mempelajari topik pola hidup sehat ini, Ibu berharap teman-teman semua dapat menerapkannya dalam kehidupannya sehari-hari, yaitu misalnya dari yang biasanya tidak rajin olahraga misalnya ya. Mudah-mudahan dengan adanya informasi ini siswa atau anak-anak tersebut dapat mengembangkan dirinya untuk selalu melakukan aktivitas olahraga ataupun mengkonsumsi makanan yang sehat serta bergizi. Oke. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pola hidup sehat itu? Nah, pola hidup sehat itu adalah suatu konsep hidup yang mengedepankan upaya-upaya dan kegiatan-kegiatan hidup yang sehat. Dengan penerapan konsep hidup sehat ini, maka kita dapat terhindar dari berbagai penyakit. Seperti itu ya. Di mana penyakit ini yang memungkinkan dapat menyerang tubuh kita. Oke, nah sebenarnya pada dasarnya pola hidup sehat ini secara teratur sederhana adalah gaya hidup yang lebih fokus pada kesehatan, baik itu dalam perilaku makanan dan sebagainya, yang mengarahkan pada hidup yang lebih sehat baik jasmaninya maupun rohaninya. Nah, selain itu dari aspek makanan yang sehat dan juga bergizi, satu hal yang tidak boleh kita lupakan adalah menjaga kondisi tubuh supaya tubuh kita tetap sehat dan bugar. Oke, selanjutnya ada faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi pola hidup sehat itu? Nah, faktor-faktornya itu yang mempengaruhinya itu ada 3. Yang pertama adalah pola kebersihan diri. Yang selanjutnya adalah pola makanan dan minuman. Dan yang terakhir ada pola keseimbangan kegiatan. Nah, pola kebersihan diri ini menurut Sunarjo, menjaga kebersihan diri bukanlah hal yang mudah, namun bukan pula hal yang sulit untuk dilaksanakan. Artinya sebenarnya menjaga kesehatan itu sangat mudah jika kita sudah menanamkannya mulai dari diri kita sendiri. Sebenarnya sangat mudah jika kita memang sudah terbiasa. Misalnya nih, kita sudah terbiasa dengan menggosok gigi setiap harinya misalnya ya. Nah, ketika kita tidak melakukan hal tersebut, maka kita akan merasa ada yang kurang gitu. Seperti itu. Nah, karena itu sudah menjadi kebiasaan diri kita sendiri. Nah, begitupun dengan ketika kita melihat orang misalnya ketika bangun tidur dia tidak langsung menggosok gigi. Nah, bagi kita yang sering melakukannya, ketika kita melihat hal tersebut, maka akan terlihat aneh untuk kita sendiri. Nah, seperti itu. Oke, dan yang kedua ada pola makan dan minuman. Dengan adanya pengetahuan nutrisi, maka seseorang akan mampu dalam menyediakan dan menghidangkan makanan secara seimbang dalam arti komposisi antara kalori, protein, vitamin, dan mineral. Jadi dalam komposisi ini sangat penting karena dapat membantu pertumbuhan dan perkembangan. Seperti itu. Jadi untuk pola makanan dan minuman yang harus kita
konsumsi adalah makanan yang bergizi dan minuman yang berkhasiat juga untuk tentunya untuk kebutuhan tubuh kita sendiri. Nah, selanjutnya ada pola keseimbangan kegiatan. Nah, dalam pola keseimbangan kegiatan ini, jika terus-menerus melakukan kegiatan fisik tanpa adanya istirahat, akan mengganggu kesehatan. Nah, jadi jika misalnya seseorang jika misalnya ada misalnya Rian dia selalu, maaf ya Mas Rian ya. Nah, misalnya jika Rian ini selalu Mas Rian ini selalu setiap harinya misalkan dia selalu olahraga terus tanpa adanya istirahat. Nah, ini juga akan mengakibatkan mengganggu kesehatan. Tentunya ini juga tidak bagus ya kalau kita selalu berolahraga terus tanpa adanya istirahat gitu. Nah, jadi dalam hal ini kegiatan itu harus diseimbangi. Misalnya Mas Rian itu sering melakukan olahraga. Nah, kita juga harus melakukan istirahat untuk tubuh kita sendiri agar pola keseimbangan kegiatan dalam diri kita itu menjadi seimbang gitu, tidak berat sebelah. Selanjutnya kita akan membahas tentang cara menerapkan pola hidup sehat. Nah, pola hidup sehat ini pertama ada berolahraga secara rutin, mengkonsumsi makanan sehat dan bernutrisi, beristirahat dengan cukup, dan yang terakhir ada mengelola stres dengan baik. Nah, kita bahas satu-satu ya. Nah, yang pertama ada berolahraga secara rutin. Nah, dengan olahraga yang benar dan dalam waktu yang tepat, bisa membuat peredaran darah menjadi lancar serta menguatkan otot dan tulang. Nah, jadi ini fungsi dari ini adalah fungsi dari ketika kita melakukan olahraga secara rutin ya. Nah, selain itu juga pakar kesehatan menyarankan untuk kita berolahraga dengan durasi minimal 150 menit selama setiap pekannya. Mulai dari jogging, renang, senam, aerobik, dan sebagainya. Mungkin masih banyak lagi ya olahraga. Nah, akan tetapi anak-anak semua dapat memilih jenis olahraga yang sesuai dengan minatnya masing-masing agar mendapatkan tubuh yang sehat dan juga bugar ya. Nah, karena olahraga juga sangat penting untuk tubuh kita itu. Nah, selanjutnya mengkonsumsi makanan sehat dan bernutrisi. Nah, cara mengelola makanan wajib diperhatikan agar tidak merusak gizi di dalamnya, sehingga makanan yang dikonsumsi tetap memberi manfaat. Misalnya ketika kita mengkonsumsi sayuran nih, nah kadang kita juga harus memperhatikan cara memasaknya itu seperti apa. Jangan sampai manfaat dari makanan yang kita konsumsi itu sudah tidak ada gizinya. Misalnya kalau untuk sayuran, tentunya teman-teman semua sudah tahu kalau untuk sayuran itu kita tidak boleh dimasak terlalu lama. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada istirahat dengan cukup. Nah, untuk mendapatkan tubuh dan pikiran yang sehat, kamu juga bisa mendapatkannya dengan beristirahat yang cukup. Jadi, selain berolahraga secara rutin, mengkonsumsi makanan sehat dan bernutrisi, nah istirahat dengan cukup juga sangat bermanfaat untuk kesehatan tubuh kita. Karena tubuh kita juga memerlukan istirahat dari kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas yang kita jalankan setiap harinya. Nah, selanjutnya ada mengelola stres dengan baik. Kamu bisa mengambil waktu untuk bersantai dan melakukan hal yang kamu senangi. Beberapa hal seperti yoga atau meditasi juga tidak bisa dilakukan agar kamu terhindar dari stres. Memang benar, mengolah stres dengan baik ini itu memang sangat perlu juga untuk kesehatan hidup kita juga, kesehatan tubuh kita ya. Karena
karena menurut ibu kita tuh perlu mengolah stres agar kalau ibu sendiri sih biasanya ibu sering meditasi ya. Meditasi itu artinya ibu sering kayak menyendiri gitu kan, kayak menyendiri di kamar, terus kita beristirahat yang cukup, terus intinya kayak merilekskan otot-otot otak kita agar tidak menyebabkan stres gitu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang dampak negatif tidak menerapkan pola hidup sehat. Nah, dampak negatif bagi tubuh itu karena kita tidak menerapkan pola hidup sehat, diantaranya yang pertama adalah mengalami gangguan penyerapan gizi. Nah, yang kedua ada gangguan emosional. Yang selanjutnya ada tubuh mengalami obesitas. Yang selanjutnya ada keluhan berbagai penyakit. Nah, kita bahas yang pertama dulu. Yang pertama adalah mengalami gangguan penyerapan gizi. Nah, gangguan penyerapan gizi bisa terjadi jika membiasakan makan tidak teratur, sistem tubuh memerlukan berbagai macam asupan gizi serta vitamin. Hal ini diperlukan untuk proses metabolisme tubuh kamu. Nah, memang betul jika kita tidak menerapkan pola hidup yang sehat, maka kita akan mengalami gangguan penyerapan gizi. Gangguan penyerapan gizi bisa terjadi jika memang kita tidak membiasakan makan kita itu tidak teratur. Misalnya sehari itu misalnya kadang dia makan sehari, misalnya cuma pagi aja karena misalnya bisa jadi karena faktor dia pengen diet gitu kan, padahal hal tersebut itu bakal menjadi penyakit buat dia sendiri gitu. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui dulu makan yang teratur itu harus kita tetap jalani karena tubuh kita memerlukan hal tersebut. Nah, selanjutnya ada gangguan emosional. Tubuh yang memiliki gaya hidup tidak sehat maka akan lebih mudah mengalami gangguan psikologis dan sering mengalami gangguan kecemasan sehingga mental dan emosional terganggu. Nah, jadi jika seseorang tidak menerapkan pola hidup yang sehat, misalnya dia tidak melakukan istirahat yang cukup, maka yang bakal terjadi adalah gangguan emosionalnya. Jadi dia ini akan lebih memiliki emosional yang tinggi seperti itu, karena mungkin dampak dari dia tidak menerapkan pola hidup sehat itu, seperti dia tidak tidur secara teratur gitu, seperti itu, mungkin tidak mengkonsumsi makanan yang sehat juga, nggak bisa menyebabkan gangguan emosional. Nah, selanjutnya ada tubuh mengalami obesitas. Pola hidup yang salah dan hal negatifnya tubuh bisa mengalami obesitas yang tentunya dapat membahayakan kesehatan. Nah, ada yang tahu teman-teman apa itu yang obesitas? Nah, iya benar. Oke. Nah, baik. Jadi dalam hal ini seseorang yang tidak mengkonsumsi makanan sesuai dengan aturan kesehatan, maka hal tersebut dapat membuat tubuh seseorang itu mengalami obesitas seperti itu, sehingga hal tersebut akan membahayakan untuk kesehatannya sendiri. Nah, selanjutnya ada keluhan berbagai penyakit. Efek negatif pola hidup yang salah dapat memicu berbagai penyakit seperti penyakit diabetes, stroke, jantung, dan sebagainya. Nah, misalnya dia tidak terkontrol dalam mengkonsumsi gula. Nah, penyakit yang akan dia derita atau yang akan terjadinya nanti adalah dia bisa penyakit yang timbul pada orang tersebut adalah bisa diabetes seperti itu.
Nah, baik, selanjutnya kita akan membahas tentang dampak positif pola hidup sehat bagi tubuh. Nah, dampak positif pola hidup sehat bagi tubuh yang pertama adalah menstabilkan kesehatan mental. Nah, dilihat ya. Nah, efek positif jika kamu konsisten membiasakan pola hidup sehat bisa menstabilkan mental seperti terhindar dari depresi, memperbaiki suasana hati, serta dapat mempertajam daya ingat. Nah, artinya ketika kamu mengikuti ketika kamu menjalankan atau menerapkan pola hidup sehat dalam kehidupan kamu sehari-hari, nah maka kamu dapat menstabilkan kesehatan mental kalian sendiri karena eh, karena eh, karena makanan yang dikonsumsi oleh orang yang menerapkan pola hidup sehat itu sangat bergizi dan bernutrisi itu tentunya, dan juga istirahat mereka juga cukup sehingga mereka akan terhindar dari depresi, terus dapat terhindar dari penyakit hati juga, serta karena makanan yang mereka konsumsi adalah bergizi serta bernutrisi, maka mungkin akan dapat mempertajam daya ingat mereka itu sendiri. Nah, selanjutnya ada eh, dapat mengontrol berat badan. Nah, efek positif dari membiasakan pola hidup sehat adalah mampu mencegah terjadinya obesitas. Mempunyai keluhan dengan berat badan, solusi terbaiknya adalah dengan selalu konsisten membiasakan gaya hidup sehat. Nah, jadi ketika seseorang itu menerapkan pola hidup sehat, tentunya dia juga akan tahu apa yang harus dia konsumsi sehingga dia akan tahu makanan apa yang baik untuk tubuhnya serta minuman apa yang baik untuk tubuhnya dia sendiri, sehingga dia akan terhindar dari terjadinya obesitas, yang mana obesitas ini semua makanan yang dia inginkan atau yang dia sukai dimakan. Misalnya dia itu suka banget misalnya makan pokoknya dia ini pola makannya itu tidak teratur banget, beda dengan yang seseorang yang selalu menjalankan pola hidup sehat, tubuhnya akan terhindar dari terjadinya obesitas. Nah, selanjutnya akan kebal dari resiko terkena penyakit. Nah, jika berat badan ideal, maka tubuh akan kebal dari resiko terkena berbagai penyakit tubuh, akan terhindar dari penyakit kekurangan darah, jantung, gangguan pencernaan, diabetes dan sebagainya. Ini seperti tadi yang pertama, hampir sama seperti tadi yang Ibu sampaikan. Nah, jadi kekebalan dari seseorang yang menjalankan atau menerapkan pola hidup sehat itu dia akan kekebalan tubuhnya itu akan meningkat sehingga dia akan kebal dari resiko terkena penyakit tersebut. Misalnya kalau sekarang itu kan di masa pandemi ya. Nah, kalau misalkan kita semua selalu menjalankan pola hidup yang sehat, insya Allah sih kita akan terhindar dari penyakit tersebut. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah bisa awet muda. Nah, gaya hidup sehat akan memberikan dampak positif bagi tubuh sehingga akan terus fit dan kuat dalam berbagai kondisi. Nah, seseorang yang menjalankan atau menerapkan pola hidup sehat ini dia juga akan merasa bisa awet muda. Karena apa? Karena makanan yang dia konsumsi itu terkontrol oleh dia sendiri. Yang terakhir dari dampak positif pola hidup sehat bagi tubuh adalah akan muncul energi yang positif. Nah, energi positif adalah dalam tubuh akan terus muncul jika menerapkan pola hidup sehat. Energi positif akan selalu tumbuh seiring dengan selalu mengkonsumsi makanan bergizi secara seimbang, olahraga dengan teratur, serta istirahat yang cukup mampu meningkatkan energi positif.
Nah, jadi energi positif ini dapat muncul jika anak-anak semua selalu mengkonsumsi makanan yang bergizi secara seimbang, terus melakukan olahraga secara teratur, serta istirahat yang cukup. Ternyata ini juga akan meningkatkan energi positif yang ada dalam diri kita sendiri. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas adalah menerapkan pola hidup sehat. Nah, yang pertama adalah menjaga sistem imun tubuh, dan yang kedua adalah hidup lebih teratur, bersikap positif, meningkatkan kepercayaan diri, dan yang terakhir adalah produktivitas meningkat. Nah, yang pertama adalah menjaga sistem imun tubuh. Pola hidup sehat yang dibangun secara konsisten dan tepat dapat membantu tubuh terlindungi dari segala jenis penyakit. Seperti yang tadi Ibu sudah sampaikan pada awal ya. Nah, jadi menjaga sistem imun tubuh itu sangat penting karena dapat membantu tubuh kita itu terlindungi dari segala jenis penyakit yang ada saat ini. Nah, selanjutnya ada hidup lebih teratur. Maka selanjutnya dari perubahan perilaku menjadi lebih bersih dan sehat adalah hidup Anda akan jauh lebih teratur. Hal ini dikarenakan Anda akan menjalani rutinitas dengan lebih tertata. Nah, jadi hidup teratur ini misalnya kita tuh menerapkan pola hidup sehat itu. Dengan menerapkan pola hidup sehat ini, maka kita juga harus siap hidup lebih teratur. Artinya kita segala sesuatu itu harus misalnya olahraga, dalam jam olahraga itu kita harus selalu teratur. Nah, untuk makanan untuk makan kita juga harus teratur, gitu kan. Nah, selanjutnya bersikap positif. Setelah Anda melakukan pola hidup yang sehat, tubuh pun akan terasa lebih sehat pula. Nah, artinya ketika kita sudah menjalankan atau menerapkan pola hidup sehat, maka kita juga akan mampu untuk berpikir positif. Karena apa? Karena asupan yang diperlukan oleh otak itu sudah kita penuhi sesuai dengan makanan dan minuman yang diharuskan. Nah, selanjutnya ada meningkatkan kepercayaan diri. Nah, di sini bayangkan saja jika kamu sudah rutin melakukan kegiatan yang baik untuk tubuh dan hasilnya dapat terlihat dengan jelas, pasti jadi lebih percaya diri. Nah, ketika kita sudah menerapkan ini, tentunya kita akan menjadi semakin percaya diri dalam dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, selanjutnya ada produktivitas meningkat. Lingkungan rumah yang nyaman, tubuh yang sehat akan membuat produktivitas Anda menjadi lebih meningkat. Nah, jika kita berada dalam lingkungan yang sehat dan juga rumah juga dalam yang kondisi yang nyaman, itu akan membantu produktivitas kita akan meningkat sehingga kita akan dapat menghasilkan ide-ide yang baru seperti itu. Nah, baik. Nah, oke, untuk materi yang mungkin cukup sampai di sini. Materi yang kita bahas pada kegiatan ini sudah selesai. Jadi jika ada teman-teman yang ingin mengungkapkan pendapatnya, ataupun mungkin ada yang ingin bertanya, atau mungkin ada yang belum paham tentang materi yang telah Ibu sampaikan, silahkan Ibu tunggu siapa yang ingin bertanya atau ada yang mengungkapkan pendapatnya. Ada? Ayo silakan ditanya aja, nggak apa-apa. Ya, sudah paham semuanya? Sudah. Oke, kalau sudah paham, syukur alhamdulillah. Semoga materi yang telah Ibu sampaikan dapat bermanfaat dan juga teman-teman semua dapat menerapkannya dalam kehidupan teman-teman sekalian. Baik, sebelum kita mengakhiri kegiatan kali ini,
Ibu akan memberikan sebuah video, Ibu akan menayangkan sebuah video terkait pola hidup sehat itu seperti apa. Silakan disimak dan dipahami ya teman-teman ya. Materi pada kegiatan kali ini sudah selesai. Jika ada dari teman-teman semua, jika ada dari anak-anak semua, ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin mengungkapkan pendapatnya terkait kegiatan kita di pagi hari ini, silakan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin mengungkapkan pendapatnya, silakan dengan senang hati Ibu akan mendengarkan. Ayo adek. Ada sebelum kita melanjutkan sebelum kita menonton sebuah cuplikan video ya, sebuah cuplikan video ya. Oke, ada sudah cukup. Oke, baik. Kalau begitu Ibu akan sebelum mengakhiri pertemuan kali ini, Ibu akan menayangkan sebuah video bagaimana pola hidup sehat itu, bagaimana pola hidup sehat yang seimbang. Silakan diperhatikan dan didengarkan secara baik-baik. Hidup sehat adalah keinginan dan sekaligus kebutuhan yang harus diupayakan pencapaiannya. Namun masih banyak di antara kita yang mengabaikan perilaku hidup sehat seperti membuang sampah sembarangan, tidak mencuci tangan sebelum makan, dan buang air besar sembarangan. Banyak yang tidak sadar bahwa sehat dimulai dari perilaku kita sendiri. Sekitar 20 tahun yang lalu, banyak masyarakat kita yang sakit atau terkena penyakit infeksi seperti diare, ispa, dan sebagainya karena tidak hidup higienis, jajan sembarangan, dan lingkungan yang tidak sehat. Saat ini kita mendapatkan pola penyakit lain yang diakibatkan kebiasaan kita yang cenderung tidak aktif secara fisik, kurang mengonsumsi sayur dan buah, mengonsumsi rokok dan alkohol, serta mengonsumsi gula, garam, dan lemak secara berlebihan yang mengakibatkan penyakit tidak menular semakin meningkat. Cek kesehatan secara rutin belum menjadi suatu kebiasaan bagi masyarakat kita. Akibatnya, banyak orang yang tidak tahu bahwa dirinya memiliki resiko penyakit yang membuat penanganan penyakit semakin sulit. Penyakit tidak menular telah mendominasi kebutuhan angkat pelayanan kesehatan saat ini dan mengakibatkan kerugian ekonomi yang cukup besar. Bukan hanya bagi pemerintah, tapi juga bagi diri sendiri dan keluarga. Penyakit stroke misalnya, biasanya berdampak pada menurunnya produktivitas penderitanya secara drastis, sehingga berakibat langsung pada kondisi perekonomiannya. Begitu juga dengan penyakit jantung, yang biasanya membutuhkan penanganan medis yang tinggi biayanya, sehingga memberikan beban ekonomis tambahan bagi sang penderita dan keluarganya. Padahal penyakit tersebut sebetulnya dapat dicegah dengan cara melakukan pola hidup sehat seperti melakukan aktivitas fisik secara teratur minimal 30 menit sehari, mengonsumsi sayur 2 mangkok per hari dan buah sebanyak 2-3 kali sehari, tidak merokok, dan mengonsumsi alkohol, tetap istirahat cukup. Upaya pemerintah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat disusun dalam sebuah gerakan yang dinamakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau GERMAS. Gerakan ini merupakan tindakan yang dilakukan bersama-sama oleh seluruh kalangan masyarakat agar masyarakat dapat berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Tujuannya untuk A. Menurunkan beban penyakit menular dan tidak menular, B. Menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan karena meningkatnya penyakit, C. Menghindari terjadinya penurunan produktivitas penduduk, dan D. Menghindari peningkatan beban finansial untuk pengeluaran kesehatan. Sehat merupakan tanggung jawab kita bersama, dimulai dari diri sendiri, keluarga, dan lingkungan. Keluarga sehat akan menuju kepada Indonesia yang sehat. Ayo, hidup sehat! Nah, baik, kita sudah melihat tayangan video tadi mengenai pola hidup sehat yang seimbang. Nah, dalam
Ibu berharap anak-anak semua dapat menerapkan serta menjalankan pola hidup sehat mulai dari hari ini. Oke, siap? Siap untuk hidup sehat? Alhamdulillah jika siapnya. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan lagi, Ibu akan menutup pertemuan kali ini. Sebelumnya Ibu mohon maaf apabila ada kata-kata Ibu yang kurang berkenan di hati kalian. Ibu mohon maaf sekali lagi, dan Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.